Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat ya, semua pakai masker? Pakai? Semua pakai masker? Ya, Ray juga sudah pakai masker. Baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dan kita bertemu kembali di tempat yang sama seperti minggu kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran sebagai umat beragama, mari kita berdoa memohon inspirasi kepada Dewi Saraswati. Semoga pembelajaran pada hari ini diberkahi dan mendapat rahmat dari beliau. Jadi doa kali ini Ibu yang pimpin ya. Ibu yang pimpin. Tapi dengan satu syarat bahwa nanti minggu depan di pertemuan berikutnya Ibu akan tunjuk salah satu di antara kalian yang mewakili teman-teman yang berdoa. Setuju? Setuju ya? Ya, sekarang silakan kalian berdiri. Ibu yang pimpin berdoa untuk kali ini. Ya, silakan berdiri. Cakupkan kedua tangannya. Berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajir Wajiniwati Dinam Alitriawanti Om Purwojato Brahmano Brahmacari Dharmam wasana stapo sodatika Asmai jatam Brahmanam Brahman Yestam dewasya sarve amritna sakamam Om Shanti 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 Om. Berdoa selesai. Baik, jangan duduk dulu. Seperti biasa, setelah kita berdoa kepada Dewi Saraswati, mari kita bersama-sama melantunkan satu sloka Bhagavad Gita. Kenapa? Ibu membiasakan itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita atas segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kali ini sloka juga Ibu yang pimpin. Ibu akan melantunkan satu sloka Bhagavad Gita, sloka 2 Adhyaya 7. Catatkan kedua tangannya. Karpanya dasa pahata swabhawaha Pricami tvam dharma sammodacetaha Niscitam bruhitan me sisyasteham sadimam tvam prapanam. Selesai. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau absensi kalian dulu. Hadir semua ya? Hadir semua. Selama 1 minggu kita tidak bertemu kemarin, ada yang kurang sehat? Tidak ada ya, sehat semua? Sehat semua, alhamdulillah. Jadi, karena kalian hadir semua, ya, sebelum kita belajar, perlu disampaikan bahwa meskipun kita belajar di masa pandemi ini, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk belajar, jangan sampai mengurangi semangat kita untuk memperbaiki diri, untuk terus belajar dengan semangat dan
Dan satu yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan sering-sering mencuci tangan. Sudah dilakukan di rumah? Sudah? Sudah ya? Sudah ya. Ibu berharap bahwa ibu kalian kita selalu dalam keadaan sehat sehingga masa pandemi ini bisa kita lewati dan tetap bisa belajar walaupun dengan cara yang berbeda, tidak seperti hari-hari kemarin, tapi kita tetap bisa bersemangat. Nah, baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang moksa sebagai tujuan akhir dalam agama Hindu. Kalian pernah dengar apa itu moksa? Pernah? Pernah? Iya, pernah dengar apa itu moksa? Baik, sebelum lanjut, ibu ingin tanya, apa itu moksa? Siapa yang bisa jawab angkat tangannya? Moksa adalah, ada yang bisa jawab? Pada malu-malu ya? Apa itu moksa? Ya, baik, sebelum masuk pembelajaran, perhatikan di slide yang ditulis di depan bahwa melalui pembelajaran pada hari ini diharapkan bahwa kalian nanti bisa menjelaskan tentang pengertian moksa. Bisa kalian lihat di slide-nya? Bisa? Iya. Nanti setelah melalui pembelajaran kita pada kesempatan ini diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu moksa. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan atma yang dihubungkan dengan Brahman. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan Brahman, Atman dan Brahman. Kemudian di tujuan yang keempat, kalian bisa menyebutkan tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Yang selanjutnya, melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Setelah menyebutkan, kemudian menjelaskan kembali apa yang sudah kalian sebutkan. Yang berikut adalah mempresentasikan salah satu tingkatan moksa berdasarkan tubuh atau lahiriah manusia. Satu saja nanti yang kalian bisa presentasikan. Siapa yang bisa nanti ke depan mempresentasikan satu. Kemudian yang terakhir, melafalkan salah satu sloka. Ya, melafalkan salah satu sloka yang berhubungan dengan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Nanti itu juga merupakan tugas individu yang ibu suruh buat di rumah berupa rekaman video pelafalan satu sloka. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kalau bisa kita lanjut ke materinya. Ya, itu tadi yang ditanyakan, pengertian moksa. Coba kakak Ram baca di depan dengan suara yang keras, apa itu moksa? Iya. Baca yang di depan, buka maskernya, baca. Kasih keras, baca yang di depan. Buram, Bu. Nggak kelihatan ya? Enggak. Tidak buram. Nggak kelihatan. Ya, siapa yang bisa mungkin agak dekat? Kakak Windy bisa baca? Ya, kasih keras suaranya. Berdiri saja. Moksa adalah bersatunya atau menunggalnya Atman dengan Brahman. Moksa adalah kebebasan tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang baik di semasa hidupnya ataupun setelah meninggal. Moksa adalah kebebasan dari keterikatan akan dunia maya ini. Iya, jadi ternyata moksa itu adalah, bahasa sederhananya, moksa adalah bersatunya Atman dalam tubuh kita dengan siapa? Brahman. Atman itu adalah percikan terkecil yang ada dalam diri kita, yang menjiwai kita, ibu dan kalian, yang menghidupkan kita. Dialah Atman. Siapakah Brahman? Brahman adalah yang menghidupkan Atman tersebut. Kata lain dari Brahman itu siapa? Sayang Widi, Tuhan, itulah Brahman. Bedakan Brahman dengan Brahman. Bisa dibedakan nggak? Brahma dengan Brahman. Bisa? Kalau Brahma itu siapa? Brahma itu adalah bagian dari Trimurti. Saktinya siapa? Dewi Saraswati. Brahma itu adalah pencipta Tuhan yang berfungsi sebagai pencipta. Kalau Brahman adalah
Sang Yang Widi yang mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ditanya apa itu moksa? Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa adalah keadaan di mana Atman tersebut bersatu dengan Tuhan, tidak terpengaruh lagi dengan semua yang ada di dunia. Jadi ketika orang mencapai moksa, dia tidak merasakan suka, tidak merasakan duka, tidak merasakan sakit, tidak merasakan bahagia. Dia tidak menginginkan sesuatu hal, tidak merasa lapar, tidak merasa dingin, tidak merasa sedih, tidak merasa haus. Jadi dia semua hal-hal yang ada di dunia itu sudah dilepaskan. Bersatulah dia dengan yang memiliki Atman. Dia adalah Brahman. Jadi bisa dibedakan ya antara Brahma dengan Brahman. Kalau yang biasa kalian dapat di pelajaran SMP, SD itu paling Brahma ya, Trimurti kan. Jadi kita bahas sekarang adalah Brahman atau yang memiliki Atma atau jiwa kita. Apa itu moksa, Bu? Moksa adalah tujuan akhir dari agama Hindu. Tujuan dari manusia lahir ke dunia. Tujuan nanti ke sana. Moksartam, apa? Moksartam, Jagadita, ya Caiti, Dharma. Sudah pernah dengar? Ya, moksartam, Jagadita, ya Caiti, Dharma. Atau tujuan dari manusia adalah untuk mencapai bahagia lahir dan batin. Bisa dipahami tentang moksa? Ya, moksa itu manunggalnya, bersatunya Atman yang menghidupkan kita dengan yang memiliki dia, yaitu Tuhan. Lanjut. Ya, tingkatan-tingkatan moksa. Tadi seperti tujuan yang dibilang. Tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman dan Brahman itu ada 3. Silakan dibuka di buku paket kalian itu di halaman 90. Nah, ya, di sana ada tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan Atman dan Brahman. Ada 3. Coba disebutkan dari Komang, baca. Iya, jiwa mukti. Sani. Wideha mukti. Windy. Purna mukti. Jadi ada 3 tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman dengan Brahman. Apa itu jiwa mukti? Jiwa mukti itu adalah Atman yang tingkat kesadarannya bisa mencapai moksa ketika dia masih hidup. Ternyata bisa. Ketika seseorang masih hidup, orang itu bisa mencapai moksa dengan cara di mana seluruh indria-indrianya, seluruh pikirannya itu tidak terpengaruh lagi dengan keinginan dunia. Dia sudah tidak ingin lagi punya harta yang banyak, dia tidak ingin lagi punya mobil, dia tidak ingin lagi pergi tamasya bersenang-senang. Kalau kita masih ingin itu, masih ingin bersekolah, masih ingin makan yang enak-enak, masih ingin pakai yang bagus-bagus, ya. Jadi ketika seseorang ada di keadaan jiwa mukti, dia tidak lagi terpengaruh oleh itu. Disebut mencapai moksa semasa hidup. Iya. Kemudian yang kedua, wideha mukti. Apa itu wideha mukti? Ya, itu juga sama, adalah tingkatan atau kesadaran moksa yang bisa dicapai seseorang, tetapi atmanya telah meninggal. Atmanya telah meninggal dan dia masih kena terpengaruh maya yang sangat tipis. Itu ada di wideha mukti. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga. Nah, ini tingkatan yang tertinggi dan paling tinggi. Disebut dengan purna mukti adalah kebebasan yang paling tinggi. Pada tingkatan ini, atma kita yang ada dalam diri kita itu sudah mencapai Brahman atau bersatu dengan Tuhan. Itu ada di purna mukti. Jadi ada 3 tingkatannya. Kalian mau yang mana akan dikasih memilih? Yang purna mukti ya, sudah benar-benar menyatu, bersatu dengan Tuhan, tidak kena pengaruh maya lagi. Jadi itu adalah tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman dan Brahman. Bisa dipahami? Bisa? Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Jadi ada 2 kan tadi, tingkatan moksa itu dibagi menjadi 2 garis besar. Tingkatan moksa berdasarkan hubungan Atman dengan Brahman. Kemudian yang kedua, tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia.
Itu dia. Jadi ada dua garis besar hubungan antara moksa. Ada dua. Yang pertama tadi tingkatan berdasarkan apa tadi yang pertama? Hubungan Atman dengan Brahman. Yang kedua, hubungan antara tubuh atau lahiriah manusia. Bisa dipahami? Sampai di sini untuk yang pertama sudah tadi yang ada jiwa mukti. Kemudian apa lagi tadi? Videha mukti dan purna mukti. Bisa dipahami yang itu? Kalau bisa, ibu lanjut di yang kedua, tingkatan yang kedua. Ada disebut dengan sanipya. Kemudian apa lagi? Sarupya, salopya, dan apa yang terakhir? Iya, disebut dengan sayujya. Apakah itu sanipya, sarupya, salopya, dan sayujya? Itu tidak ada bedanya dengan tingkatan moksa berdasarkan hubungan antara Atman dengan Brahman. Tetapi ada sedikit perbedaannya. Nah, ibu jelaskan dulu ya satu. Sanipya. Sanipya itu adalah keadaan moksa yang dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Dia bisa mencapai moksa karena bisa melepaskan semua ikatan-ikatan indria. Siapakah contoh yang bisa mencapai keadaan sanipya? Para maharsi, para yogi, orang-orang suci. Karena melalui apa? Melalui meditasi, melalui kerja yoga. Jadi mereka adalah bhakta-bhakta sejati yang bisa mencapai keadaan sanipya. Dia masih hidup, tapi dia bisa mencapai moksa sehingga karena getaran suci dalam dirinya ada, mereka bisa mendengarkan sabda-sabda atau wahyu-wahyu Tuhan. Karena dalam dirinya sinar kesuciannya dipancarkan. Mereka sering meditasi, sering melakukan yoga. Jadi yang bisa mencapai itu para maharsi dan para yogi. Bisa dipahami? Bisa? Yang kedua, sarupya. Ya, sarupya itu adalah keadaan di mana sang yang Atman bisa mencapai moksa karena kelahirannya. Karena kelahiran dia. Jadi ketika dia lahir, dia memang sudah memancarkan sinar kemahakuasaan Tuhan. Contoh siapa? Sri Rama, Sri Krishna, Buddha Gautama. Mereka adalah orang-orang yang terlahir dengan pancaran kesucian dari Tuhan. Jadi walaupun mereka itu lahir ke dunia mengambil wujud manusia, wujud tertentu seperti Buddha Gautama yang disebutkan tadi, Sri Krishna, kemudian siapa tadi satu? Sri Rama, tapi mereka tidak kena pengaruh indria. Mereka tidak menginginkan apa-apa di dunia. Mereka bebas dari kama atau dari segala keinginan. Mereka tidak menginginkan kesenangan, harta, kekayaan, makanan yang banyak. Mereka tidak menginginkan itu. Tahta mereka tidak ingin. Walaupun mereka berwujud manusia, karena kelahiran mereka memang sudah membawa pancaran kesucian Tuhan. Bisa dipaham? Bisa ya? Bisa. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah salopya. Yang keadaan bagaimanakah salopya itu, Bu? Salopya itu adalah keadaan di mana ketika sang yang Atman mencapai moksa, jadi dia sudah bisa berdiri sejajar dengan Tuhan, tapi belum bersatu dengan Tuhan. Dia berdiri sejajar dengan Tuhan, sehingga mereka dikatakan mencapai kesadaran setingkat dewa. Di mana dewa itu siapa? Dewa adalah apa dewa? Dewa merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi kesadaran pada salopya adalah kesadaran di mana sang yang Atman telah mencapai kesadaran sama dengan dewa. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami tentang salopya. Yang terakhir, yang paling terakhir adalah sayujya. Sayujya itu apa? Sayujya adalah bagian keempat, bagian terakhir, bagian puncak dari tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Yang manakah keadaan sayujya? Sayujya adalah keadaan di mana sang yang Atman atau sang yang roh tidak lagi sejajar dengan Tuhan, tidak lagi sejajar dengan para dewa, tapi dia telah melebur menjadi bersatu dengan sang yang Brahman. Iya, bentar. Jadi dia, sang yang Atman telah melebur menjadi satu, mencapai pencerahan tertinggi, menyatu dengan sang yang Brahman. Jadi di sana dikatakan bahwa sang yang Atman telah mencapai kulminasi union,
atau istilahnya dia mengalami peleburan, benar-benar menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga ada sloka yang mengatakan Brahman, Atman, Aikyam. Pernah dengar? Masa nggak pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Brahman, Atman, Aikyam. Sesungguhnya Atman dalam diri kita dengan Brahman itu adalah tunggal atau adalah satu. Seperti itu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan dua tingkatan moksa. Yang pertama, tingkatan moksa berdasarkan hubungan antara Atman dengan Brahman. Yang kedua, tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia, yaitu keadaan ketika seseorang mencapai moksa. Bisa dipahami atau ada yang tidak dimengerti? Silakan ditanyakan. Yang mana? Yang ingin ditanyakan mungkin dari yang penjelasan Ibu tadi. Kalau yang tingkatan moksa berdasarkan hubungan Atman dan Brahman kan dibagi tiga tadi ya. Apa yang pertama? Jiwa mukti, Videha mukti, dan purna mukti. Kalau ini tingkatan berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia, dia dibagi 4, yaitu Sankhya, Sarupya, Salokya, dan Sayujya. Pada intinya ketika sampai di puncak, purna mukti dengan Sayujya itu keadaannya sama, melebur menjadi satu, sehingga disebut Brahman, Atman, Aikyam. Bahwa Atman dan Brahman sesungguhnya adalah tunggal atau satu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, sebagai refleksi dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, silakan sekarang Ibu kasih kalian kesempatan untuk mengingat kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu kasih satu penugasan mandiri. Coba kalian buat ringkasan tentang yang di depan. Salah satu tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Jadi buat ringkasannya, nanti siapa yang paham silakan maju ke depan dan mempresentasikan. Ya, silakan dikerja. Dari yang tadi ini, Ibu hanya pilih yang ini saja. Tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh manusia. Boleh samipyanya, boleh sarupyanya, boleh salukya, boleh sayujya. Silakan ditulis. Yang mana yang kalian bisa pahami? Ibu kasih waktu 5 menit untuk menulisnya. Ya, hanya ini ya. Yang mana silakan bisa dipilih. Yang mana yang kalian pahami tadi dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi Ibu kasih lebih sederhana karena hanya memilih di antara ini saja. Tidak semuanya, jadi pilih satu yang mana kalian pahami dengan ini. Tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Ya, 2 menit lagi. Ya, sudah ya? Sudah selesai ditulis? Ya, Ibu mau lihat siapa yang bisa menjelaskan, mempresentasikan ke depan salah satu dari pengertian bagian tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Siapa yang berani ke depan? Iya, Sani. Ya, silakan Sani maju ke depan. Temannya silakan dengarkan. Ya, Sani silakan ke depan. Baca dengan suara yang keras ya. Iya, nggak usah. Langsung. Saya akan menjelaskan
salah satu tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan tubuh atau lahirin manusia. Salokya. Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atma, di mana Atma itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan beliau Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari tujuan itu sendiri. Iya, terima kasih Sani, silakan duduk. Ya, jadi Sani sudah paham sekali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dia memilih yang bagian ketiga, yaitu salokya. Benar bahwa salokya itu adalah keadaan di mana Atman tersebut telah mencapai kesadaran sejajar dengan Tuhan. Belum bersatu ya, sejajar dengan Tuhan, sehingga dikatakan dia mencapai keadaan kesadaran sama dengan para dewa, di mana para dewa tersebut merupakan manifestasi daripada Tuhan itu sendiri. Bisa dipahami ya? Sani sudah ya? Iya, Sani sudah mewakili. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan lagi untuk yang lain? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti materinya jelas yang ini ya? Oke. Silakan kalian sekarang Ibu kasih buka, bawa handphone, bawa ya. Silakan cari di internet, cari satu sloka yang berhubungan dengan pencapaian moksa. Satu sloka saja. Silakan cari satu sloka yang berhubungan dengan pencapaian moksa. Satu sloka, kemudian slokanya dilafalkan. Nanti siapa yang bisa maju ke depan. Jadi silakan buka HP-nya, cari di internet. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Jadi kalian silakan cari sloka yang berhubungan dengan pencapaian moksa. Ya, silakan cari slokanya. Kemudian nanti sloka tersebut Ibu mau coba kalian untuk melafalkannya. Ya, silakan nanti kalian melafalkannya. Siapa yang bisa? Tadi Sani sudah berani ke depan maju, berarti dia paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Sudah dapat slokanya? Ya, karena sloka yang sudah dapat, silakan kalian mencoba melafalkannya. Kalau bisa dihafalkan lebih bagus lagi. Ibu mau lihat di antara kalian siapa kira-kira yang bisa menghafal sloka tercepat dan bagus. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit lagi, silakan di sloka yang sudah kalian temukan dilafalkan atau dihafalkan. Nanti siapa kira-kira yang merasa yakin untuk hafal, silakan maju ke depan. Bisa dipahami ya? Ya, yang sudah kalian tulis silakan dilafalkan di situ. Dikasih waktu 5 menit lagi. Beserta artinya, Bu? Tidak. Baca slokanya saja. Iya. Ya, kira-kira di antara kalian, Ibu mau lihat siapa kira-kira yang memang benar-benar menyukai sloka sehingga lebih cepat melafalkan sloka. Ada yang berani ke depan untuk melafalkan satu sloka yang berhubungan dengan keadaan moksa yang kalian dapat di internet tadi. Ada yang berani ke depan? Saya, Bu. Ya, Indi Suciani. Ya, Indi Suciani. Ya, Indi silakan ke depan melafalkan ya? Tidak ditulis. Wah, luar biasa. Ya, silakan ini ke depan. Teman-temannya lihat. Dia bisa melafalkan satu sloka yang baru Ibu suruh tadi untuk cari di internet. Luar biasa kan, satu sloka Ibu suruh cari di internet, tulis, kemudian baca dan dicoba untuk dilafalkan. Dan dia ternyata mencoba untuk bisa. Ya, coba teman-temannya perhatikan. Saya akan menghafalkan
sloka yang berhubungan dengan moksa. Sloka 4 ayat 7. Yada yada hidarmasya Glanir bawati baraka Abyutanam adarmasya Tadat manam sri jamihaham. Iya, silakan duduk. Iya, Lindi sudah menghafalkan satu sloka. Silakan semuanya tepuk tangan dulu. Iya, dia menghafalkan sloka tentang yada yada. Yang lain ada yang hafal tentang sloka yada yada tidak? Ada yang lain? Pasti bisa ya. Itu sloka sudah sangat familiar sekali. Jadi Lindi bisa menghafal dengan cepat. Yang lain nanti ibu tugaskan juga. Mulai hari ini kita selalu latihan melafalkan sloka-sloka, entah dalam Bhagavad Gita atau dalam bahasa saya, terserah kalian yang menarik buat kalian. Bisa? Nah, baik, ibu tanya sekali lagi untuk materi hari ini yang sudah ibu jelaskan tadi, apakah ada yang tidak kalian pahami? Sudah dipahami? Dipahami ya? Sudah dipahami? Baik, karena kalian sudah memahami materi pada hari ini, jadi sebagai refleksi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ibu akan berikan kalian penugasan. Penugasan tersebut dikerjakan secara individu atau secara mandiri. Jadi tidak dikerja secara berkelompok. Yang namanya tugas individu kerjakanlah secara jujur, kerjakan sendiri, bertanggung jawab, dan tepat waktu. Jadi tugasnya ibu kasih hari ini dan silakan nanti kalian kumpul saat pertemuan berikutnya. Bisa? Bisa ya? Iya. Nanti silakan di soal yang sudah ibu tulis nama kalian, kelas kalian, nanti dikumpul sama ibu. Bisa? Atau jika ada materi yang tidak kalian pahami, kalian boleh tanyakan ibu lewat WA. Jadi bisa langsung hubungi ibu di WA nanti apa-apa dari materi tadi yang tidak kalian pahami. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, silakan Kak Ram bagikan ke sana. Ya, perhatikan, silakan lihat soalnya, perhatikan. Ibu ulangi sekali lagi, karena itu adalah tugas individu maka dikerjakan sendiri, bertanggung jawab, jujur dan tepat waktu. Semakin cepat dikerja, semakin baik dan nilainya juga semakin bagus. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami. Jadi tugas itu dikerjakan secara mandiri dan dikumpul minggu depan. Atau kalau ada, maksudnya ibu minggu depan itu maksimal pengumpulannya, batas waktu akhirnya minggu depan. Kalau ada yang kerjakan besok lebih bagus lagi. Atau mungkin bilang, ibu boleh tidak saya kumpul jawabannya langsung di WA-nya ibu? Bisa jawabannya dikirim di WA-nya ibu lebih cepat. Tapi tetap ketika pertemuan berikutnya bukti fisik dari yang kalian kerjakan dikumpul kembali sama ibu. Bisa? Bisa ya? Bisa. Baik. Kalau bisa, tugas itu tidak boleh hilang. Ini nanti kalian jawab, kemudian kita kembali sama ibu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Baik. Sebelum kita tutup materi pada hari ini, ibu mau tanya siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan materi awal yang kita pelajari hari ini? Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Atau kita simpulkan bersama-sama? Ya, kita simpulkan bersama-sama. Bahwasanya moksa itu adalah apa? Moksa adalah menunggalnya Sang Yang Atman dengan Brahman, atau bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa adalah pencapaian kebebasan tertinggi yang dicapai oleh umat manusia. Moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan umat manusia, atau moksartam jagadita ya caiti dan dharma. Cari sloka itu lagi, nanti minggu depan ditanyakan. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Kemudian yang kedua, bahwa tingkatan moksa dibagi menjadi dua garis besar, yaitu moksa yang tingkatannya berdasarkan atas hubungan antara Atman dan Brahman, terbagi atas berapa? 3, yaitu jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti. Kemudian yang kedua, tingkatan moksa berdasarkan atas badan atau jasmania manusia, terbagi menjadi berapa? 4, yang disebut dengan Sankhya,
ada 4 tingkatan di dalam moksa berdasarkan atas keadaan tubuh atau lahiriah manusia. Kemudian tadi juga Windy sudah melafalkan 1 sloka yang berhubungan dengan moksa, dan Sani juga sudah tadi mempresentasikan 1 bagian daripada tingkatan moksa. Sampai di sini ada yang mungkin kurang jelas, atau sebelum tutup kalian ingin bertanya tentang tugasnya, mungkin tentang materinya, mungkin tentang materinya mungkin ada? Tidak ada ya? Jelas semua? Ya. Kalau jelas, karena kalian juga tadi sudah mempresentasikan, melafalkan, dan juga sudah Ibu bagikan, kita tutup pertemuan pada hari ini. Dan Ibu berharap bahwa kalian semua di masa pandemi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker kemanapun kalian bepergian. Cuci tangan sesering mungkin, makan makanan sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, terutama pembelajaran. Jadi mudah-mudahan Ibu, kalian, kita semua sehat dan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Astungkara ya. Baik, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengaturkan salam para Basanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih dan selamat pagi.